sering saya sampaikan, tapi terus akan saya sampaikan berulang-ulang untuk mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Sudah siapapun lah suruh ngitung, pasti akan kesulitan. Arahnya akan kemana? Penyelesaiannya seperti apa? Ini yang terus akan saya ulang-ulang supaya kita sadar dan punya semuanya punya sense of crisis. Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam Selamat Berefleksi bersama saya, Pendeta William. Dan di awal video tadi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dipertontonkan juga dengan berita yang mungkin tidak asing, yakni tentang resesi yang mungkin akan terjadi di tahun 2023 sebagai dampak juga dari pandemi COVID-19 yang lalu menjadi pandemi yang besar bagi setiap kita. Resesi yang terjadi atau penurunan ekonomi yang terjadi memang bukan hanya di negara kita tapi juga di seluruh dunia. Tentu ini menjadi suatu hal yang baru dan tantangan bagi setiap kita untuk menghadapinya. Namun Ibu Bapak, saudara yang terkasih, kita juga hendak diingatkan dalam menjalani kehidupan, setiap pergumulan ke depan tidak ada yang mungkin mengetahuinya. Bahkan pandemi yang sudah kita lalui, mungkin kita tidak pernah terbayangkan akan menghadapinya. Juga ancaman resesi yang juga hendak terjadi, kita juga tidak tahu mungkin bagaimana kita menghadapinya. Tetapi sebagai seorang yang beriman, kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Toh dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, dalam berbagai krisis baik ekonomi maupun kesehatan yang sudah pernah kita alami, hari ini dan sampai saat ini kita masih bisa bertahan. Dan beriringan dengan itu, kita juga sebagai persekutuan di Gereja Kristen Pasundan memasuki pekan keluarga dan memiliki tema yang mau menguatkan serta mau mengajak kita untuk menatap ke depan. Keluarga pulih, masyarakat bangkit. Sehingga pekan keluarga ini juga mau memaknai bagaimana perjuangan kita baik secara individu pribadi maupun di tengah-tengah keluarga, persekutuan dan masyarakat. Kita bersama-sama berarak-arakan, beriring-iringan untuk bisa memulihkan keadaan kita masing-masing. Baik pasca pandemi maupun tadi ancaman resesi ke depan. Maka Ibu Bapak, saudara terkasih, saya mau mengajak kita untuk membaca satu firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya kita semua mau diajak, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, yakni karya penyelamatan Allah yang Allah sediakan bagi setiap kita. Dalam teks Roma yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada setiap kita untuk benar-benar yakin dalam iman percaya kita bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menyertai dan memberikan anugerah keselamatan bagi setiap kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk ragu dan takut.
tetapi tetap berpegang teguh pada iman percaya bahwa Kristus menyelamatkan dan menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi tentu mengkhawatirkan diri. Menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja tentu membuat kita gundah gulana. Tetapi iman percaya kita membawa diri kita juga dalam ketenangan dan mengajak kita semua untuk menyuarakan kabar baik, kabar pemulihan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita bersama-sama mau yakin dan percaya bahwa melalui kehidupan pribadi, di tengah-tengah keluarga, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam persekutuan, kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Satu hal juga yang menjadi penguatan bagi setiap kita, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kita diminta dan diajak untuk terus melekat kepada Kristus, agar kita dapat terus berbuah, sehingga kita juga mampu untuk dipulihkan. Dimulai dari kehidupan keluarga, kita sama-sama mau menjaga satu dengan yang lain. Kalau saat pandemi kita menjaga dengan merawat tubuh kita, menjaga kesehatan dan kebersihan, maka ketika menghadapi krisis resesi, kita juga diajak untuk bersama-sama dengan keluarga menahan diri untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang konsumtif, tetapi juga mau berupaya untuk menjalani kehidupan secukupnya, sehingga pergulatan masalah ekonomi bisa kita lalui. Dan yakinlah Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga yang saling memulihkan, kita semua berkontribusi dalam membangkitkan kehidupan persekutuan dan kehidupan bermasyarakat. Selamat menjalani kehidupan, kiranya kita semua semakin dipulihkan dan kelak semua dapat menjalani kehidupan kembali secara normal, karena kita yakin dan percaya Allah yang kita kenal adalah Allah yang memulihkan dan memberikan keselamatan bagi setiap kita.